Apa jadinya kalau misalnya orang lain lagi ngomong, dipotong, informasi setengah, kita ngasih feedbacknya amburadul. Itu nggak akan terjadi komunikasi sama sekali. Nah, yang harus ditanamkan sekarang adalah jadilah generasi milenial yang bisa menjadi pendengar yang baik. Artinya, mendengar secara seutuhnya, mendengar dengan bersih, dengan jernih apa yang disampaikan oleh orang lain ke kita. Setelah selesai, baru kita bisa sampaikan yang sama untuk feedbacknya. Halo semua, kita ketemu lagi di PR Talk by We Are PR. Masih di edisi Generation Then Now. Kali ini kita kedatangan Ketua Umum Ikatan Putra Putri Bahari Indonesia. Bro ini akan berbagi pandangannya sebagai generasi muda, sangat percaya bahwa sukses itu bukan sekedar pencapaian profesi, tapi lebih kepada menjadi pribadi yang lebih baik. Oke, gak usah lama-lama lagi, kita mulai aja podcastnya bersama Adityo sebagai host dari We Are PR Agency. Halo YouTube, halo podcast, halo Instagram, and last but not least, halo Facebook. Terima kasih semuanya para pendengar PR Talk yang terus setia mensupport kita, mendukung kita sampai dengan edisi kita pada hari ini. So, sedikit wrap up, season 1 kita sudah selesai, so exhibition saga is done. Kita tidak akan berdiskusi lagi tentang exhibition industry, kita akan simpan dulu sampai dengan momen berikutnya. Sekarang kita geser ke season kedua. Season kedua ini kita akan berbicara lintas generasi zaman now dan juga generasi zaman old, yang akan berbagi kisah inspiratif, cerita-cerita tentang apa yang mereka dapatkan di industri saat berkarir di beberapa perusahaan dan juga berkontribusi dalam sebuah organisasi. Tapi sebelum itu, gue ingin berterima kasih dulu buat teman-teman podcasters yang selalu aktif memberikan masukan, inspirasi, dan juga mendorong aktivitas dan kualitas dari PR Talk by We Are PR Agency. Nah, kembali ke topik kita hari ini, di sini gue sudah mengundang teman baik dari industri yang sempat kita undang di season pertama, ingat dari 10 episode Exhibition Saga untuk case study dunia exhibition, ada 10 episode, di salah satunya adalah episode tentang inovasi, how bad ideas turns into something great. Nah, di sana gue mengundang Chandra dari salah satu perusahaan, yaitu Book My Show, karena Chandra adalah tim leader di perusahaan tersebut, di Book My Show. Nah, kali ini gue mengundang kembali Chandra untuk hadir di PR Talk season kedua, Generation Then Now. Nah, di sini Chandra akan mewakili generasi zaman now, karena dia adalah generasi muda kita, yang aktif banget, baik di perusahaan dan juga di organisasi. Jadi gue pengen kulik-kulik informasi cara pandang anak muda nih, karena kita sebagai PR people juga harus tahu anak muda sebagai basis audiens di masa yang akan datang. So, the introduction, generasi muda adalah generasi yang digadang-gadang sebagai pendorong industri. 60% dari total populasi di Indonesia ini didominasi oleh generasi muda. Sangat besar jumlahnya. Terbagi menjadi dua, kaum millennials dan Gen Z. Nah, mungkin Chandra ini generasi millennials nih, usia-usia, ya rentan usia 25 sampai dengan 30. Nah, Gen Z adalah generasi di bawahnya yang mereka masih duduk di bangku sekolah. Tapi bukan berarti kita harus pandang sebelah mata. Karena mereka semua, millennials dan Gen Z, digadang-gadang sebagai pendorong industri seterusnya. That's why kenapa PR Talk hadir, karena kita juga memahami bahwa 3-5 tahun ke depan, kemungkinan besar, marketing communication, PR people di dalam sebuah perusahaan sudah mulai transisi dari orang-orang senior menjadi teman-teman junior yang masih haus akan kreativitas, berani berinovasi. Kita melihat hal itu, that's why kenapa kita buat PR Talk untuk mendekatkan We Are PR kepada generasi muda yang nantinya akan menjadi generasi PR, generasi marketing masa yang akan datang. Beberapa dari kita sudah tahu nih, banyak kegiatan yang melibatkan anak-anak muda. Salah satunya kegiatan ya yang paling umum ya, yang kita tahu kalau teman-teman di Jakarta, Abang None Jakarta. Chandra pernah ikut Abang None. Waktu itu 2017-2018 dia pernah ikut kompetisi Abang None, dan sampai sekarang masih aktif di Putra Putri Bahari Indonesia. Nah, nanti gue akan tanya-tanya untuk bercerita lebih lanjut. Tapi yang paling penting adalah kira-kira maksud dan tujuannya itu apa? Serta fungsi kegiatan ini sebenarnya apa sih bagi masyarakat muda? Nah, apakah aktivitas ini penting atau nggak penting sih buat anak muda? Nah, jadi gue pengen berdiskusi langsung dengan orang yang memang sudah paham betul organisasi ini, aktivitas anak muda ini, dan bisa sharing ke teman-teman lain, ke PR people pada khususnya tentang
aktivitas yang dilakukan dalam organisasi pemuda. So, hello Chandra, welcome back to PR Talk. Halo, halo Tio. Udah lama banget nggak ketemu ya. Yes, udah lama banget nih kita nggak ketemu. Terakhir kita Terakhir ketemu episode yang mana tuh ya? Yang episode 10 ya? exhibition. 8 ya? Iya, yes. Exhibition ya. Kita bahas case study dunia exhibition karena lu juga kerja di vendor exhibition, tentunya banyak banget inovasi yang lu lakukan, makanya gue seneng banget waktu itu ngobrol sama lu. Terus terang, gue Mantap. terinspirasi banyak banget diskusi yang kita obrolin diaplikasikan oleh exhibition organizer, makanya gue lihat kayaknya lu cocok untuk gue undang lagi. Gue undang lagi ke edisi PR Talk berikutnya di season kedua yang akan membahas tentang generation then now. Nah, seperti topik yang gue sampaikan tentang generasi muda, gue nggak ingin berlama-lama, gue pengen langsung to the point aja ke pertanyaan pertama tentang pandangan pribadi lu terhadap generasi muda sekarang. Seperti apa? Oke, mungkin kalau gue pribadi nggak mau memilah-milah antara generasi milenial dan generasi Z lah ya. Gue langsung sebut aja mereka memang generasi milenial yang lebih orang awam sering dengar. Kenapa gitu? Jadi gini, generasi milenial buat gue sekarang yang menjadi concern gue, menjadi fokus perhatian gue adalah ketika mereka itu punya kecenderungan malu untuk tampil, malu untuk berbicara, gitu ya. Hal yang paling sederhana adalah ketika dulu waktu kita masih sekolah, duduk di bangku sekolah, kita dipanggil oleh guru kita buat maju ke depan kelas, ada yang merasakan, oh saya tampil siap. Tapi malah ternyata banyak mereka yang cenderung nervous, grogi, takut, atau mungkin pengen cepet-cepet udahan. Gitu. Kenapa kayak gitu? Karena mereka nggak punya keberanian untuk menyampaikan sesuatu, atau mungkin mereka nggak punya keberanian untuk menunjukkan apa yang mereka punya. Ya. Padahal harus dipercaya dan diyakinkan bahwa setiap anak, setiap individu itu punya potensi, punya bakat, punya mutiara di dalam dirinya masing-masing. Wow. Ini jadi masalah ketika kita masing-masing punya ketakutan untuk menyampaikan itu. Ketika kita masing-masing punya ketakutan untuk menunjukkan itu. Nah, ini yang mau kita tunjukkan di sini dari kegiatan-kegiatan ya semacam Abang None, semacam Putra-Putri Hari Indonesia. Kita mau menunjukkan bahwa kita semua bisa. Kita nggak ada yang beda, kita semua sama, kita masih sama makan nasi gitu kan. Ya. Hanya nyali kita yang beda. Pertanyaannya adalah gimana cara meningkatkan nyalinya. Ini perlu dilatih, perlu diasah, dan perlu diyakinkan ke orang yang merasa kurang dalam hal itu. Nah, kegiatan-kegiatan ini tujuannya semata-mata bukan hanya untuk menentukan menang atau kalah, tapi ini untuk jangka panjang ya. Yang masih sekolah, yang masih kuliah bisa present, bisa presentasi gitu kan, ketika mereka dikasih tugas. Yang sudah bekerja, yang mau approach klien, mau pitching klien, mereka yang mau presentasi di depan bosnya, bisa dengan leluasa. Nah, ini yang mau kita coba share kepada teman-teman bahwa ayo kita sama-sama berani, kita sama-sama menunjukkan ke orang lain bahwa kita bisa. Itu yang pertama. Yang kedua adalah yang tadi yang pertama orang malu atau takut, yang kedua malah orang yang berlebihan justru. Mereka yang terlalu terlalu percaya diri, overconfident jadinya. Jadi mereka yang punya kepercayaan diri lebih ini justru akan jadi bumerang buat mereka, bahwa akhirnya bukannya orang menghargai, orang mengapresiasi, tapi malah orang akan berpikir sebelah mata bahwa ini kayaknya ada sesuatu yang kurang deh, kayaknya lu terlalu berlebihan, atau kayaknya omongan yang lu sampaikan ini nggak pas. Ini kita harus jaga kontrol orang yang kayak gini. Artinya kita boleh percaya diri, tapi nggak boleh berlebihan. Action kita tuh bisa melebihi apa yang seharusnya kita mau sampaikan. Jadi yang harusnya mungkin kita cuma mau menyampaikan A, B, C secara simpel, tapi karena kita gerakan terlalu berlebihan, semangat kita terlalu menggebu-gebu, akhirnya kayak orang berpikir, ini too much deh kayaknya. Itu sih sebenarnya. I see. Itu benar banget, karena kadang kalau misalkan kita di industri gitu ya, terus kita ngerasa kita malu untuk mengemukakan pendapat gitu ya, justru itu juga bisa menjadi hal yang nggak bagus juga. Kita overconfident menjadi hal yang bagus. Jadi ketika kita malu, misalkan kita nggak mau ngomong, tau-taunya bisa. Ditanya sama atasan kita, kok kamu bisa? Tapi kita malu untuk mengungkapkan, kita gelagapan, kita nggak bisa. Ujung-ujungnya atasan akan berpikir, wah ini anak sebenarnya bisa nggak sih? Kok dia perform, tapi nggak bisa menjelaskan? Jangan-jangan ada yang aneh nih. Nah itu juga kelaka.
kalian harus dapat kesempatan, malah kalian nggak dapat Betul. kesempatan. Dan begitu juga untuk yang overconfidence gitu ya. Banyak teman-teman gue di industri yang berpikir kalau, ini anak-anak millennials lah, anak-anak muda nih, pinter ngomong, banyak ngomong. Kalau dikasih challenge, dikasih tantangan, dikasih case, tahu cara jawabnya. Tapi ketika disuruh eksekusi, it's done. Mereka kadang kalang kabut, nggak punya network, bingung mau gimana. Makanya sebenarnya penting juga untuk meningkatkan skill komunikasi, untuk bisa mendeskripsikan apa sih gagasan-gagasan kalian. Yang paling penting tuh tetap kreatif, tetap berani, dan inovatif, dan penting juga untuk nambah network. Karena dari situ kalian jadi tahu, oh ternyata gue punya teman-teman ini nih yang bisa support. Gue punya teman-teman podcaster Indonesia nih, yang bisa support PR Talk jadi lebih bagus lagi sampai sekarang. Jadi kayak gitu ya Betul. kalau dari pandangan lu. Betul. Nah, menurut lu fenomena ini di generasi muda ada atau nggak ada? Karena lu yang menjalaninya sendiri nih sebagai anak muda. Ada banget. Ada Oke. banget. Saya harus jawab itu ada banget. Kenapa? Karena yang ini harus digarisbawahi ya. Public speaking atau berbicara yang baik atau punya keberanian untuk berbicara yang baik adalah ketika kita bisa berbicara yang dimana di dalamnya terdapat suatu isi atau suatu bobot yang ingin disampaikan. Oke. Jadi jangan sampai kita bisa menjawab atau kita bisa memberikan feedback tapi hanya sebatas omongan dua arah, ngerti nggak? Lebih tepatnya kayak debat angkot, debat kosong. Ya. Jadi orang ngomong apa, kita bisa membalikkan, tapi itu nggak nyambung. Atau mungkin itu kosong sama sekali, nggak ada isinya. Itu yang sangat bahaya. Jadi yang mau ditekankan di sini adalah kita bisa menunjukkan value kita, pribadi, personality kita dengan cara pesan yang ingin kita sampaikan, lalu keberanian kita dalam menyampaikan pesan tersebut. Kita nggak perlu berpikir bahwa pesan saya benar atau enggak ya? Pesan saya bisa diterima atau enggak ya? Kalau menurut kalian pesan yang kalian mau sampaikan itu memang berbobot dan valid dan itu memang kalian percaya akan hal itu, lakukan dan bisa diutarakan. Tapi ketika kalian berpikir bahwa misalnya saya ditanya, lu tahu nggak sih sin dari 53 atau cos dari 53 itu berapa sih? Terus habis itu gue bilang, oh itu mah gampang, itu paling 1, 2, 3, itu kosong. Padahal gue nggak mengetahui hal itu. Yang penting gue cuma berani menjawab bahwa oh itu 1, 2, 3 kok jawabannya nggak kayak gitu. Itu orang awam pun bisa menilai bahwa lu nggak ada isinya. Ini harus diperhatikan bahwa kita kalau mau berbicara harus punya isi sehingga muncullah keberanian. Kuncinya apa? Rajin membaca. Itu. That's good. Nah, gue pengen mengkerucutkan lagi sedikit ke lu sebagai generasi muda. Gue tahu aktivitas lu banyak, lu kerja, lu aktif di organisasi. Beberapa tahun kebelakang waktu kita masih kerja bareng di salah satu event organizer juga, lu sibuk tuh ngurusin organisasi juga, tapi lu kerja juga. Sebagai generasi muda, gimana caranya lu bisa manage hal tersebut ya? Dan kontribusi apa sih sebenarnya yang lu sudah bangun? Jadi gini, buat gue pribadi, kendala terbesar gue adalah ketika gue menghabiskan waktu gue dengan banyak orang. Ketika gue menghabiskan waktu dengan teman-teman. Itu buat gue itu udah bukan waktunya di usia gue. Ya. Jadi yang harus gue lakukan adalah bahwa gue harus memikirkan yang namanya pekerjaan yang harus dan gue harus memikirkan namanya suatu organisasi. Itu yang penting. Bagaimana kita bisa membagi waktu. Artinya gue coba nggak ikut tuh yang namanya ngumpul sana, ngumpul sini, nggak terlalu sering lah. Gitu. Ya. Nah, apa sih kontribusi yang bisa gue lakukan selama di organisasi ini? Ya. Ini kisah sederhana aja ya. Ini kisah sederhana. Jadi yang namanya Putra Putri Bahari Indonesia itu dari Sabang sampai Merauke. Gitu ya. Artinya dari Aceh sampai Papua. Ya. Permasalahan terbesar yang selalu kita angkat di organisasi kita adalah bagaimana keindahan pariwisata bahari, pariwisata laut itu tercemar oleh yang namanya sampah. Oke. Selama ini itu hanyalah teori bahwa kita harus membersihkan sampah. Oke. Lalu gue sangat bersyukur bahwa gue mendapatkan regenerasi asli dari Maluku, tinggal di Ambon. Dia punya suatu komunitas namanya Mulungers, pemulung ya. maksudnya. Mulungers. Jadi komunitas ini dibentuk untuk kegiatan sosialnya setiap minggunya. Weekly activity-nya adalah Ambon memang baik pantai ya kan. Pantai, betul. Jadi mereka datang ke pantai-pantai untuk membersihkan sampah. Akhirnya pantai mereka terbagus. Ya. Itu nggak hanya itu doang, tapi mereka mengumpulkan
lalu apa ya bahasanya ya, mendaur ulang sampah-sampah itu, lalu akhirnya dijualin. Oke, Ini saya baru ketemu, itu ada orang yang benar-benar bisa melakukan tanpa harus mengikuti teori. oke. Dia teori nggak ada, dia nggak pernah baca sama sekali. Yang dia lakukan hanyalah mencoba mengajak orang, ditunjukin ke orang lain, lalu diviralkan. Itu yang Hmm, ditunjukin. Nah, ini yang mau gue coba share akhirnya ke banyak banyak lembaga-lembaga dan mau gue tunjukin bahwasanya kita ini organisasi yang punya aksi nyata. Kita oke. organisasi yang punya kegiatan sosial yang nyata. Ya, Gue tunjukin semua-semuanya. Itu yang pertama. Yang kedua, salah satu organisasi dibentuk ini adalah untuk mendukung kegiatan nelayan. Salah satu adalah mancing. mm-mm. Harus diakui bahwa di Indonesia, kalau dilihat dari datanya, penikmat makan ikan itu nggak berbanding dengan penikmat makan daging, ayam, Ya, sapi, and so yes, on. that's true. Nah, yang harus kita lakukan sebagai generasi muda dan orang yang bertanggung jawab akan mempromosikan ini adalah bagaimana kita mempromosikan bahwa makan ikan itu enak loh. Makan ikan itu nggak seribet yang orang bilang katanya ada duri dan segala macam. Bagaimana kita kemasnya? Ini unik banget yo. Hmm, Jadi di salah satu anggota kita itu ada yang mereka tuh bikin peyek atau oke. keripik, tapi itu padahal itu olahan dari ikan. Orang nggak akan sadar bahwa itu adalah ikan bahannya. Tapi mereka tahunya itu kerupuk doang, keripik doang. Akhirnya Oke. mereka makan enak, enak, enak. Akhirnya itu berkembang. Hmm, Berangkat dari UMKM padahal. Berangkat dari UMKM, akhirnya besar-besar-besar di daerah, gue lupa daerah yang mana. Pada akhirnya didukung oleh pemerintah tersebut. ya, Ini yang mau gue tunjukin bahwa kontribusi dari kita generasi muda nggak perlu besar-besar, ya. sedikit aja, tapi berpengaruh karena kita. Itu aja sih. Wow, keren banget. Kontribusi generasi muda itu nggak perlu besar-besar. Sedikit aja, mulai Enggak, dari langkah kecil, tapi konsisten, itu akan berpengaruh betul, besar buat generasi ke depannya. Begitu ya? betul, Betul, betul. itu keren banget. Nah, menarik nih, gue pengen bahas si Putra Putri Bahari, karena lu kalau di LinkedIn kan lu tulisnya lu presiden. Mungkin analoginya presiden adalah lu ketua lah ya. Ketua Putra Putri Ketua Bahari, umum lah. ketua umum tahun Yes. 2018. Pada saat itu 2 periode kebetulan. 2 periode. Wow, that's great loh. Jadi dari 2018 sampai 2020, Oke, 2020 awal Januari, Februari, kita ada pemilu lagi, ya. gue dicalonin lagi, dan akhirnya gue kepilih lagi. Dan Sampai sekarang lu 2022. berarti still exist as an ketua umum. Iya, Sebagai ketua masih. umum masih. Wah, gila. Iya, periode kedua. Keren. Periode kedua. Abis itu periode ketiga ada? Nggak ada Nggak lagi. ada, Nggak ada lagi. nggak ada. Kayak Di, pencalonan di ART presiden. udah 2 kali aja. Iya. Oke, dari cerita lu tadi, gue udah lihat nih Oke. di periode sebelumnya lu punya kontribusi yang nyata, itu yang jadi poin lu. Gue generasi muda, gue pengen buat kontribusi nyata walaupun itu kecil, yang bisa berdampak ke komunitas yang memang pengen gue bantu. Untuk masalah lingkungan, sampah, lu bekerja sama dengan seluruh anggota organisasi. Ya tadi ada kisah dari teman lu yang di Maluku gitu ya. Terus juga mendukung aktivitas nelayan dengan membantu mereka melestarikan si konsumsi ikan, karena kita tahu konsumsi ikan nggak lebih tinggi dari sapi dan ayam, Iya, unggas. betul. Tapi lo ajak juga UKM-UKM untuk menghasilkan produk yang bisa dikonsumsi oleh orang lain. Nah, itu kontribusi yang gue lihat tuh dari periode sebelumnya gitu ya. Dan menarik untuk melihat kontribusi berikutnya, Chan, di tahun 2020 sampai 2021 nanti. Terfokus ke Ikatan Putra Putri Bahari Indonesia. Gue pengen tahu nih, Ikatan Putra Putri Bahari ini organisasi atau semacam gerakan anak muda yang dibuat oleh siapa sih? Apakah kementerian, di Oke. bawah kementerian, lembaga, atau ada swasta? Kita berangkat dari 2012, Tio. Jadi Mm-mm. ini sebenarnya ya sama kayak Abang Noni lah. Ada Abang Ya, Noni Jakarta, ada Putra Putri Bahari Indonesia. ya. Wadahnya dinamakan ikatan. Makanya ada ikatan Abang Noni Jakarta, ikatan Putra Putri Bahari Indonesia, dan ikatan sebagai ini adalah wadahnya. Ya, Nama PT-nya lah kurang lebih gitu. oke. Kita dibentuk oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan Wow, di tahun 2012. oke. Kementerian Kelautan dan Perikanan. Lalu sering berjalan waktu, akhirnya kita diambil alih oleh Kementerian Pariwisata di tahun 2017, gitu ya. Tapi kita nggak hanya disupport oleh kementerian, tapi kita disupport oleh TNI. Dalam hal ini adalah TNI AL, Angkatan Laut. Itu kenapa kita selalu kerjasama dengan TNI AL. Kalau misalnya kita ada kegiatan pemilihan, kegiatan pembekalan, kegiatan materi, kita selalu kerjasama dengan TNI AL. Ya.
Begitu juga dengan masa-masa COVID kayak sekarang nih, kita juga ada aksi sosial, kita juga ngumpulin dana, kita beliin semua APD dan segala macam, kita kasih ke Rumah Sakit Minto Harjo Angkatan Laut. Jadi ini sebenarnya wujud apa ya? Wujud terima kasih kita sih ke teman-teman, ke rekan-rekan di TNI AL dan kementerian juga. Gitu. Gue menarik nih, Gitu sih. kenapa lu memilih untuk bisa berkontribusi melalui sebuah organisasi dibanding lu meniti karir lu sendiri. Malah gue melihatnya ya, buat teman-teman yang mendengar podcast kita atau nonton YouTube kita, gue melihatnya Chandra ini baik di organisasi maupun di karir itu dua-duanya naik terus. Kenapa ya? Lu ada cerita apa yang bisa lu bagi ke kita ya? Jadi gini, prinsip gue sederhana sih, yo. Prinsip gue sederhana banget. Kalau lu bisa melakukan perubahan dari sesuatu yang sudah settle, itu gak ada artinya buat gue. Tapi kalau lu melakukan perubahan kecil atau sedikit perubahan, tapi lu dari seorang diri atau bahkan mungkin lu hanya sekumpulan orang yang cuma anggota 5 atau 6 orang, itu menurut gue lebih besar artinya ketimbang lu udah dari perusahaan yang suatu perusahaan yang besar gitu loh. Itu kenapa gue coba tekankan di sini kepada anggota-anggota organisasi, anggota-anggota ikatan bahwa kita boleh jumlah kita sedikit, kita boleh jumlah kita nggak banyak, nggak sebanyak orang organisasi lain, tapi kita harus tunjukkan aksi nyata kita. Kita harus tunjukin bahwa organisasi ini memberikan impact, nggak harus besar, kecil aja, tapi continue. Kecil aja, tapi dinotis sama orang. Kecil aja, tapi orang lain ngeh bahwa ini memang nyata, emang ini tulus dari kegiatan kalian. Itu sih, yang menggugah hati gue buat, kayak lebih baik kalau gue berangkat dari komunitas, ketimbang gue dari, let's say, perusahaan. So itu yang membuat semuanya make sense di pikiran gue, di mata gue ya, karena gue ngelihat lu di organisasinya cemerlang, lu di kantor pun, di kegiatan usaha atau mungkin berkarir pun bagus gitu ya. Karena tadi ya, lu sering banget bilang kalau generasi muda itu adalah generasi yang kreatif. Generasi muda, generasi yang berani. Generasi muda adalah generasi yang berinovasi. Kreatif, berani, inovasi. Tapi sedikit dari mereka yang menghasilkan sesuatu yang nyata. Tapi lu benar-benar punya pikiran kalau gue kreatif, gue berani, dan gue inovatif, dan gue harus menghasilkan sebuah hal yang nyata. Mungkin itu yang membuat lu jadi bisa lebih dihargai, dipandang lebih baik dari sisi karir di kantor gitu ya. Jadi akhirnya lu diberikan chance yang juga bagus di karir lo kali. Itu pandangan gue sih. Karena gini, yang jadi challenge buat kita generasi muda adalah ketika kita melakukan sesuatu, tapi kiblatnya adalah uang. Kiblatnya adalah profit. Itu yang harus digarisbawahi, itu nggak benar. Kalau kita mau melakukan sesuatu, apalagi ini aksi sosial ya, itu buat gue pribadi, jangan sekali-kali menyentuh ranah uang atau profit dalam kegiatan tersebut. Kalau perlu buat gue pribadi, lebih baik gue mengeluarkan uang pribadi, tapi gue melakukan sendiri, ketimbang gue dapat suntikan dana, terus habis itu gue akhirnya fokus gue akhirnya kepecah tuh. Akhirnya fokus gue adalah ngitungin berapa dana yang gue dapat, berapa keuntungan yang gue dapat, lalu akhirnya terbengkalai itu semua aksi-aksinya. Jadi esensi aksi sosial itu udah hilang. Jadi kayak gitu. Itu buat gue kayak gitu. Yang penting itu adalah dampak ya. Impact-nya itu harus benar-benar nyata dan terlepas dari profit atau bisnis plan yang dikejar gitu ya. Jadi memang fokusnya lebih ke impact. Nah, fungsi dari Ikatan Putra-Putri Bahari itu sebenarnya apa sih, Sian? Apakah untuk sebagai aksi promosi dari Kementerian Kelautan dan Perikanan, atau sebenarnya ini memang pure non-profit organization sih? Gini, landasan utama, landasan dasar kenapa organisasi dibentuk ini adalah cuma satu, ingin mempromosikan, kalau kita ngomong bahari ya, artinya kita mau mempromosikan wisata bahari, pariwisata laut. Itu simple banget. Lalu kalau kita coba breakdown, pariwisata laut itu ada apa aja sih? Banyak. Karena ada undang-undangnya. Ternyata ada ancamannya, ternyata ada strength-nya, dan segala macam SWOT-nya lah kalau kita mau coba analisisnya. Nah, sebenarnya balik lagi, kalau niat kita adalah mau mempromosikan pariwisata laut, yang mana sekarang lagi digalakkan banget nih sama pemerintah yang lagi berjalan ini kita sejalan nih, visi dan misi kita sejalan di sini. Itu kenapa ajang-ajang yang gue ikutin kayak Putra Putri Bahari Abang Non ini sebenarnya kan ajang kecantikan, artinya gitu, ajang unjuk tampil lah gitu ya. Kecantikan lu maksudnya lekong lagi.
Nggak, Tapi maksudnya gue ngerti maksudnya. ngerti kan maksudnya ajang untuk unjuk gigi, unjuk tampil, oh gue ganteng nih, oh gue cantik ya dan sebagainya. Tapi sebenarnya ajang-ajang kayak gini itu lebih ke bagaimana kita bisa mempromosikan yang harus kita promosikan. Oke. Misal Abang None berarti kita harus bisa mempromosikan pariwisata DKI Jakarta seutuhnya, Ya, sejarahnya, budaya dan segala macam. Kalau kita ya. ngomongin Bahari, artinya kita bisa mempromosikan pariwisata Bahari, termasuk Oke. bagaimana kita menjadi problem solver untuk Ya. masalah-masalah yang ada selama ini di Bahari. Itu sih Oke. yang menjadi landasan utama kenapa organisasi ini dibentuk dan dipertahankan sampai sekarang. Ada KPI tertentu atau target tertentu terkait dengan sejauh mana lu bisa mengkomunikasikan value organisasi lu ke publik bahwa kita bisa solving the problem in Bahari. Ada KPI-nya nggak? Buat gue pribadi nggak pernah ada KPI untuk aksi sosial. Buat gue pribadi, aksi sosial itu kan datang dari hati ya. Aksi sosial itu nggak bisa jadi tolak ukur atau bahkan dia nggak pernah ada tolak ukurnya. Apakah itu berhasil atau enggak. Buat gue, aksi sosial itu adalah wujud kepedulian. Seperti halnya setiap tahunnya kita selalu ada acara namanya ke Kampung Nelayan di Cilincing, Jakarta Utara. Ya. Itu benar-benar kampung nelayan adalah kampung yang memang perlu perhatian khusus dari pemerintah seharusnya, dan kita dari generasi yang related dengan hal tersebut coba untuk turun tangan. Kita melihat masalah di mana, oh sampah banyak nih, oke deh, ayo kita bantu yuk, kita bantu. Lebih jauh lagi ternyata kebanyakan mereka penjual ikan misalnya di Muara Angke, iya, itu harus pembeli banyak nggak? Kalau pembeli nggak banyak, masalah gimana? Oh, kurang promosi ternyata. Oke, kita dari teman-teman, kita bikin video misalnya, atau kita bikin vlog dan sebagainya, kita coba promosikan. Gitu, karena kan teman-teman anggota-anggota ini kan pasti ada yang followers belasan ribu, ratusan ribu lah ya. Maksudnya mereka nggak mau sih mempromosikan, membawa nama Bahari sekali-kali lah di luar endorse mereka gitu loh. Itu yang mau gue minta tolong ke anak-anak sebenarnya. Jadi ini sebenarnya momentum yang tepat banget ketika gue punya anggota yang ya sarannya selebgram lah ya, selebgram yang bisa gue hire, minta tolong dong, tanpa ini free ya tapi ya gitu lah. Iya. Nih tapi kan lu soalnya anggota Bahari gitu kan. Itulah. Nah ini yang gue bilang, gaya komunikasi sekarang itu udah berubah. Kita nggak bisa terus-terusan berpikir komunikasi itu harus disampaikan secara masif, secara luas, dengan menggunakan media-media yang mainstream gitu ya, kayak koran, radio, televisi, dan lain sebagainya. Tapi buat menyentuh masyarakat, tentu kita harus berpikir cara komunikasi yang lebih strategis. Seperti halnya yang dilakukan oleh Chandra melalui organisasinya, Putra Putri Bahari. Menggunakan influencer, ya benar gitu loh. Nggak ada salahnya menggunakan influencer, karena yang pengen disasar adalah meningkatkan kesadaran masyarakat muda tentang pentingnya si Bahari ini. Tidak hanya dari sisi wisata, tapi dari sisi bisnis. Karena kita tahu dalam konteks Bahari, tadi Chandra juga bilang ada SWOT-nya. Strength, kekuatannya, weakness, kelemahannya, threat, ancamannya, opportunity-nya juga ada. Bagaimana Chandra sebagai ketua bisa mengkomunikasikan ini ke publik, tentunya dibantu oleh anggota di Putra Putri Bahari yang kebanyakan masyarakat muda yang kategorinya selebgram gitu ya. Jadi bisa mengkomunikasikan seluas-luasnya ke masyarakat generasi milenials. Harapan lu dari organisasi Putra Putri Bahari atau dari hal-hal yang lu lakukan dengan teman-teman di Putra Putri Bahari apa sih sebenarnya? Harapan gue adalah, karena ini adalah termasuk organisasi yang cukup baru, 2012 kebentuk, artinya kurang lebih sudah 8 tahun berjalan. Ini masih terbilang sangat baru ya, newbie banget lah. Harapannya adalah bagaimana kita masih bisa tetap eksis, kita masih bisa melakukan apa yang seharusnya kita lakukan selama ini, rutinitas kegiatan kita. Jangan pernah berpikir bahwa organisasi ini akan jadi profitable organization. Berpikirlah bahwa ini adalah non-profit organization. Jadi fokus kita adalah bagaimana kita menciptakan suatu kegiatan, menciptakan ide-ide yang sekiranya sesuai dengan kiblat kita, sesuai dengan landasan dasar kita terbentuk organisasi ini, sehingga kalau memang nanti suatu saat ternyata ada dukungan, ada support dari pemerintah atau dari pihak manapun, itu adalah buat gue pribadi itu adalah bonus gitu loh. Karena itu bukan tujuan pencapaian gue. Tujuan pencapaian gue bukanlah semata-mata semoga gue bisa dilirik oleh pemerintah ataupun oleh suatu lembaga. Enggak kayak gitu. Tujuan utama gue adalah semakin banyak orang yang bisa melakukan apa yang seperti gue lakukan dari dulu sampai sekarang. Itu aja. Yes, that's great. Itu yang dilakukan oleh kita juga di We Are PR, karena memang tajuknya kita adalah bisnis, kita adalah usaha. We Are PR Agency.
we are a public relation agency and marketing consulting gitu ya. Tapi kita lihat di industri komunitas diskusi public relation, diskusi tentang marketing strategi atau business mindset untuk anak-anak muda mungkin sudah ada tapi gerakannya belum serentak. Terutama di medium yang gue sering lihat, di YouTube, Spotify, dan juga di Apple Podcast. Makanya sengaja kita buat seperti ini, dan yang kita highlight sebenarnya bukan terus-terusan ngomongin masalah PR. Jadi, public relation itu nggak harus terus-terusan PR to PR gitu loh. Nggak harus terus-terusan ke orang-orang yang memang sudah memahami PR atau marketing pada umumnya. Tapi bagaimana kita, saya, host di PR Talk, diskusi dengan teman-teman di industri, seperti season 1 kita ada di exhibition industry, terus sekarang kita season 2 mulai masuk ke generasi muda, seperti teman-teman yang ada di organisasi Putra Putri Bahari, dan juga ke generasi zaman old mungkin, bagaimana mereka meniti karir dan bisnisnya. Jadi lebih seru ketika kita ngomongin lintas generasi, lintas profesi, karena mereka juga pasti pernah melakukan kegiatan marketing, promosi, melakukan aktivitas public relations, tapi dengan gaya mereka sendiri, dan mereka lebih natural dalam mengkomunikasikan itu ke masyarakat. Dan semoga di edisi-edisi PR Talk seperti ini, kita yang memang domain expertnya ini adalah PR people, yang memang memiliki keahlian di sana, bisa lebih paham, oh ternyata ada loh gagasan-gagasan yang pernah dilakukan oleh mereka yang tidak memiliki domain expert PR, tapi sentuhannya ini sangat PR banget. Dan gue pengen mendorong semua generasi muda di dunia PR. Ayo, semua saling membantu buat konten seperti ini. Buatlah konten-konten yang tidak hanya mengajarkan tentang fundamental PR, tapi buat konten-konten yang ajak berdiskusi dengan orang lain yang mungkin belum paham 100% tentang public relation dan marketing. Karena konten-konten konsultasi seperti ini bisa saling membantu dan mendorong pergerakan di industri. Terakhir gue ada pertanyaan, ini pertanyaan penutup sesi kita hari ini. Thanks banget lu udah sharing tentang pengalaman di Putra Putri Bahari, dari ketua yang sudah 2 periode ini, insight-nya sangat banyak, strategi promosinya, strategi komunikasinya sangat menarik, memanfaatkan anak-anak muda, generasi muda, untuk menjadi saluran komunikasi buat sektor bahari, yang kita tahu mungkin sektor bahari ini sektor yang awam gitu ya. Gue sendiri, gue nggak pernah tahu kerupuk udang itu masuk sektor bahari. Dan sekarang gue jadi tahu kerupuk ikan, kerupuk udang itu masuk opportunity dari SWOT strategi sektor bahari. So thanks Chandra, mungkin kedepannya WRPR bisa concern juga terkait dengan UKM-UKM di sektor bahari, kita bisa bantu bareng-bareng kerjasama antara Putra Putri Bahari dan WRPR untuk mengkomunikasikan berita baik di sektor bahari. Pertanyaan terakhir atau sedikit sentilan terakhir yang gue pengen tahu dari lu, boleh dong ceritain dari pengalaman lu sejauh ini, boleh dari 2 periode lu di Putra Putri Bahari, Abang None, atau pengalaman lu di dunia kerja, apa kira-kira yang harus tertanam di benak generasi muda untuk terus berkembang seterusnya? Oke. Dari gue singkat aja sih, Yok, sebenarnya. Singkat banget. Karena ini jadi perhatian gue sejak dulu. Jadi gini, kecenderungan dan masalah terbesar buat gue pribadi melihat teman-teman sekarang ini adalah mereka itu tidak bisa mendengar dengan baik. Artinya gini, mereka itu selalu kecenderungannya memotong pembicaraan orang lain. Atau yang kedua, mereka saking pengen ngebales omongannya, akhirnya dia kayak langsung ngucapin gitu loh, langsung ngomong. Nah, ada suatu quotes yang menarik yang selalu gue pegang sampai sekarang. Ada quotes bilang ini, a good listener is a good speaker. Pendengar yang baik adalah pembicara yang baik. Artinya ketika kita menjadi pendengar yang baik, kita betul-betul menelan semua pesan atau messages yang ingin disampaikan oleh si komunikator ke kita. Kita dengerin, kita cerna, akhirnya baru di situ kita bisa olah, akhirnya kita bisa kasih feedback. Apa jadinya kalau misalnya orang lain lagi ngomong, dipotong, informasi setengah, kita ngasih feedbacknya amburadul. Itu nggak akan terjadi komunikasi sama sekali. Nah, yang harus ditanamkan sekarang adalah jadilah generasi milenial yang bisa menjadi pendengar yang baik. Artinya, mendengar secara seutuhnya, mendengar dengan bersih, dengan jernih apa yang disampaikan oleh orang lain ke kita. Setelah selesai, baru kita bisa sampaikan yang sama untuk feedbacknya. Itu aja sih menurut gue. Wow, that's great. Really great quotes, Chandra. Thank you. So, PR people, for young generation,
please tolong ingat kata-kata Chandra tadi, bahwa good listeners is also good speakers. Pendengar yang baik juga pembicara yang baik. Pembicara yang baik. Yes, kita di dunia PR, as PR people, kita adalah corong. Kita adalah corong berita untuk industri dimanapun kita berada. Mau di industri bahari, industri komunikasi secara luas, teknologi, dan lain sebagainya, kita adalah corong. Corong komunikasi menyampaikan informasi dari sebuah brand atau organisasi ke jurnalis, influencer, atau media apapun. Jadi jangan lupa teori komunikasi yang paling dasar, berkomunikasi itu bukan satu arah, tapi dua arah. Tidak hanya lidah yang digunakan, tapi telinga juga digunakan. Jadi gunakan telinga Anda, gunakan mata Anda, gunakan lidah Anda dengan baik, konsumsi berita seutuhnya, jangan lihat setengah, jangan dengarkan setengah. Konsumsi seutuhnya, dan digest. Digest berita itu sebenar-benarnya, supaya kalian bisa deliver news yang memang benar dan dapat dipercaya. So, thank you, Chandra, pesan-pesannya untuk generasi muda. Semoga pandangan Chandra sebagai ketua dari Putra Putri Bahari bisa menginfluence teman-teman generasi muda, memberikan inspirasi kepada kita yang berprofesi di industri PR dan juga marketing communication pada khususnya. Jangan berhenti berkreativitas, berani berinovasi, dan berani mengemukakan pendapat. Yang penting adalah ketika kalian memiliki keberanian tersebut, buktikan dengan tindakan nyata. Karena kalau kalian tidak membuktikan dengan tindakan nyata, maka mungkin kalian belum qualified dan tidak bisa dipercaya. Jadilah generasi yang kreatif, berani, dan inovatif, tentunya juga bisa dipercaya. Untuk terakhir, boleh tahu, Chan, akun apa yang bisa di-share buat teman-teman yang pengen berkoneksi dengan Chandra? Mention aja di nama gua, Chandra Ruswidiawan. Sama LinkedIn juga sama, Facebook juga sama, Instagram juga sama. Nah, ya bedanya Chandra Ruswidiawan, no space, without H, Chandra Ruswidiawan. Jadi kalian bisa reach me out. If you have any query, any question, just reach me out. Kita bisa diskusi, kita bisa bertukar pikiran di situ semuanya. Oke, sip. It's wrapped up. Thank you, bro. Sekian PR Talk kita hari ini. Terima kasih untuk BEM Vkom Universitas Gunadarma yang sudah support kita. Jangan lupa subscribe dan komen konten kita, serta follow Instagram @weareprnetwork. Sampai ketemu di PR Talk berikutnya. Bye!